Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Eka Septia dengan NIM 2212034 dan teman sekelompok saya Elsa Kristi Aprilia dengan NIM 2212026 dari kelas TIB 5J. Pada video kali ini, kami akan mendemonstrasikan konfigurasi Snort di Ubuntu serta melakukan simulasi serangan brute force SSH dan scan HTTP dengan tools Nmap pada Kali Linux. Snort akan digunakan untuk mendeteksi serangan tersebut dengan cara mengkonfigurasi aturan atau rule untuk memonitor aktivitas mencurigakan seperti brute force login dan pemindaian port HTTP. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian praktik pertama yang akan dijelaskan oleh saya, Rara Eka Septia. Untuk praktek kedua akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya, yaitu Elsa Kristi Aprilia. Langkah pertama yaitu instalasi Snort. Untuk langkah instalasinya sudah dijelaskan pada video sebelumnya, sehingga di sini langsung saja saya masuk ke bagian konfigurasi Snort. Buka file konfigurasi Snort dengan perintah sudo nano etc snort config. Cari baris ipvar homenet dan ubah nilainya menjadi IP Ubuntu. Untuk mengecek IP Ubuntu, kita bisa mengecek dengan perintah ipa. Oke, IP-nya adalah 192.168.183.236. Dengan mengatur IP ini, Snort hanya akan memonitor lalu lintas yang menuju atau berasal dari mesin target. Langkah kedua yaitu menyiapkan SSH di Ubuntu. SSH ini diperlukan karena akan dibuat sebagai layanan yang akan menjadi target serangan brute force. Yang pertama, install OpenSSH Server. Jalankan perintah sudo apt install OpenSSH Server untuk menginstal SSH. Yang kedua yaitu setel password untuk root. Secara default, Ubuntu tidak mengizinkan login root tanpa password. Untuk mengatur password root, gunakan sudo password root. Masukkan password yang diinginkan. Di sini saya menggunakan password Balikpapan. Yang ketiga yaitu konfigurasi login root di SSH. Bagian ini membuat login root menggunakan password diperbolehkan karena login root diperlukan untuk simulasi serangan brute force. Caranya, buka file konfigurasi SSH dengan perintah sudo nano etc ssh sshd config. Lalu cari baris permit root login prohibit password. Hapus tanda pagar dan ubah prohibit password menjadi yes, sehingga barisnya akan menjadi permit root login yes. Yang keempat, restart layanan SSH. Jalankan perintah sudo systemctl restart SSH untuk menerapkan perubahan yang telah dilakukan tadi. Langkah ketiga yaitu membuat rule Snort untuk mendeteksi brute force dan Nmap scan. Yang pertama, buat rule Snort untuk brute force. Untuk membuat rules, maka kita perlu membuka file local rules dengan perintah sudo nano etc snort rules local rules. Selanjutnya, tambahkan rule untuk mendeteksi brute force SSH yaitu alert TCP any homenet 22 message brute force SSH login terdeteksi flags S threshold type boot track by search count 5 second 60 SID 1000001 ref 1. Rule ini akan mendeteksi jika ada 5 percobaan login dalam 60 detik ke port 22 yaitu SSH. Di sini akan saya jelaskan lebih detail tentang penulisan rule-nya. Yang pertama, alert. Kata kunci alert digunakan untuk memberitahu Snort agar menghasilkan alert atau notifikasi ketika aturan ini cocok dengan lalu lintas jaringan yang masuk. Jika ada serangan brute force yang terdeteksi, Snort akan memberikan pemberitahuan di konsol atau log. Yang kedua, TCP yaitu menunjukkan bahwa rule ini berlaku untuk lalu lintas jaringan yang menggunakan protokol TCP.
SSH adalah layanan yang menggunakan protokol TCP, sehingga rule ini fokus pada deteksi serangan brute force di SSH. Any Homenet 22. Bagian ini menunjukkan bahwa rule berlaku untuk semua alamat IP asal dan port sumber, yaitu any, dengan lalu lintas yang diarahkan ke port 22, yaitu port default untuk SSH, di alamat IP jaringan internal, yaitu Homenet. Homenet merujuk pada IP mesin Ubuntu yang menjadi target serangan seperti yang telah diatur di konfigurasi Snort sebelumnya. Message brute force SSH login terdeteksi. Pesan ini adalah teks yang akan muncul di alert saat aturan ini tercocokkan. Flag S menunjukkan bahwa rule ini hanya akan mencocokkan paket TCP yang memiliki flag SYN yang aktif yang digunakan saat awal koneksi TCP. Akhirnya, rule ini hanya memonitor percakapan yang memulai koneksi SYN. Bagian ini penting untuk serangan brute force login SSH yang sering dimulai dengan percakapan TCP SYN. Threshold, type baud, track by source, count 5, second 60. Bagian ini menetapkan kondisi yang lebih spesifik untuk mencatat alert berdasarkan jumlah koneksi dalam waktu tertentu. Maksud type baud yaitu Snort akan memicu alert jika kondisi ini terpenuhi baik di sisi sumber maupun tujuan. Maksud track by source yaitu rule ini akan memantau percakapan berdasarkan alamat IP sumber atau penyerang. Maksud count 5 yaitu rule akan memicu alert jika ada 5 percakapan SYN yang berasal dari sumber yang sama dalam waktu tertentu. Maksud second 60 yaitu jika ada lebih dari 5 percakapan SYN dalam 60 detik dari alamat IP yang sama, maka rule ini akan memicu alert. Hal ini membantu mendeteksi serangan brute force yang sering melibatkan banyak percakapan cepat dengan server SSH. SID 1000001 artinya adalah identifikasi unik untuk setiap role. SID ini memastikan setiap role memiliki ID yang berbeda dan tidak terjadi kebingungan antara satu role dengan yang lain. Rev 1 maksudnya menunjukkan revisi dari role ini. Biasanya jika role diperbarui atau dimodifikasi, maka nomor revisi akan meningkat. Itulah penjelasan lengkap mengenai penulisan role. Lanjut role yang kedua yaitu role snort untuk mendeteksi pemindaian port HTTP yaitu port 80 akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya yaitu Elsa Christy Aprilia. Selanjutnya, saya Elsa Christy Aprilia akan melanjutkan role yang kedua yaitu role snort untuk mendeteksi pemindaian port HTTP yaitu port 80. Fungsi dari role ini adalah untuk mendeteksi upaya pemindaian pada port HTTP atau port 80. Pemindaian port adalah langkah awal yang sering dilakukan oleh penyerang untuk mengidentifikasi layanan yang berjalan pada target. Dengan mendeteksi pemindaian ini, administrator jaringan dapat mengambil tindakan proaktif untuk mencegah potensi serangan lebih lanjut. Dengan message HTTP scan terdeteksi, maka pesan ini yang akan muncul dalam log snort jika role ini terpenuhi. Pesan ini juga memberikan deskripsi singkat tentang jenis aktivitas yang terdeteksi. Langkah keempat yaitu menjalankan snort untuk mendeteksi serangan. Langkah ini diperlukan agar snort dapat memulai proses pemantauan lalu lintas jaringan berdasarkan aturan yang telah ditentukan dalam file konfigurasi dan akan mengeluarkan alert jika mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti serangan atau pemindaian. Jalankan snort dengan perintah sudo snort c etc snort conf a console. Dengan perintah ini akan menunjukkan file konfigurasi snort yang digunakan, yang berisi aturan dan parameter deteksi, dan menampilkan alert langsung di konsol sehingga memudahkan pengawasan real-time terhadap aktivitas jaringan yang mencurigakan. Langkah kelima yaitu melakukan simulasi serangan dengan Kali Linux. Langkah ini bertujuan untuk mensimulasikan serangan terhadap jaringan untuk menguji apakah snort dapat mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Kali Linux yang dikenal dengan berbagai alat keamanan dan pengujian penetrasi serta digunakan untuk melancarkan serangan-serangan simulasi ini. Langkah pertama yaitu membuat serangan brute force dengan menggunakan Hydra. Hydra adalah alat untuk melakukan brute force login. Jalankan perintah di Kali Linux Hydra root p home kali download indosetlist ssh 192.168.183.236 atau IP Ubuntu yang merupakan target layanan SSH pada IP tersebut.
Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencoba berbagai kombinasi password dengan harapan menemukan yang benar. Snort diharapkan mendeteksi aktivitas ini sebagai serangan brute force. Selanjutnya, melakukan pemindaian HTTP menggunakan Nmap. Gunakan Nmap untuk melakukan pemindaian pada port HTTP atau port 80 dengan menjalankan perintah sudo map p80.192.168.183.236 atau IP Ubuntu. Langkah ini digunakan untuk mensimulasikan pemindaian port yang umum dilakukan oleh penyerang untuk menemukan layanan yang berjalan pada port tertentu. Snort diharapkan dapat mendeteksi aktivitas ini sebagai pemindaian port. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu mengevaluasi hasil deteksi di Snort. Langkah ini bertujuan untuk memverifikasi apakah Snort berhasil mendeteksi serangan yang telah disimulasikan. Evaluasi hasil deteksi sangat penting untuk memastikan bahwa konfigurasi Snort berfungsi dengan baik dan aturan yang ditulis bekerja sesuai yang diharapkan. Dengan memeriksa alert Snort untuk brute force di terminal Snort, periksa apakah ada alert berikut. Brute force SSH login terdeteksi. Alert ini menunjukkan bahwa Snort mendeteksi aktivitas brute force pada layanan SSH. Pesan ini membantu administrator jaringan untuk segera menyadari adanya upaya login tidak sah dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Berikutnya, periksa alert Snort untuk Nmap scan. Periksa apakah Snort menghasilkan alert berikut setelah pemindaian Nmap. HTTP scan terdeteksi. Alert ini menunjukkan bahwa Snort mendeteksi pemindaian port HTTP menggunakan Nmap. Dengan mendeteksi pemindaian ini, administrator dapat menyadari adanya potensi pengintaian oleh penyerang dan memperkuat keamanan pada titik-titik yang rentan. Fungsi dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa sistem deteksi intrusi berfungsi dengan baik dan memberikan peringatan yang akurat terhadap aktivitas mencurigakan. Evaluasi juga membantu dalam penyempurnaan aturan Snort untuk meningkatkan efektivitas deteksi di masa depan. Demikian dari kelompok kami, saya Elsa Kristi Aprilia dan teman saya Rara Eka Septia tentang demonstrasi konfigurasi Snort pada Ubuntu, serta simulasi serangan brute force SSH dan pemindaian port HTTP menggunakan Snort dengan tools Nmap pada Kali Linux. Konfigurasi dan rule yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa semua jenis serangan dapat dideteksi dengan akurat. Semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.